Nah, kali ini Ustazah akan membahas tentang kalor ya, atau energi panas. Kita tahu bahwa energi panas bisa menyebabkan dua hal, yaitu perubahan suhu dan perubahan wujud. Untuk perubahan suhu, misal kita mau memanaskan air yang tadinya dingin lama-lama menjadi panas, jadi ada kenaikan suhu. Kemudian untuk perubahan wujud, tentunya ketika kita memanaskan air yang tadinya berupa cair akan berubah menjadi uap atau dia mengalami proses penguapan. Nah, dari masing-masing ini memiliki rumus yang berbeda. Untuk perubahan suhu, kita bisa memakai rumus I sama dengan M kali C kali delta T. Kemarin kita sudah membahas ya tentang rumus I sama dengan M kali C kali delta T. Di sini ada delta T, artinya ada perubahan suhu. Kemudian untuk yang perubahan wujud, kita bisa memakai rumus I sama dengan M kali U, atau ada juga I sama dengan M kali L, di mana U adalah kalor uap dan L adalah kalor lebur. Bagaimana cara kita menggunakan rumus ini? Kita lihat video selanjutnya. Untuk penjelasan soal yang tadi, kita lihat grafiknya ya. Jadi ada air 1 kg dipanaskan dari suhu 40 ya. Grafiknya seperti ini, maka di sini ada proses yang diakibatkan oleh kalor. Yang pertama proses A ke B ya. Bisa tulis di sini ya. Proses A ke B. Karena ada perubahan suhu, maka kita memakai rumus I M kali C kali delta T. Kemudian dari B ke C, di sini terjadi proses penguapan sehingga ada perubahan wujud. Kalau ada perubahan wujud, maka kita memakai rumus I sama dengan M kali U, karena di sini uap ya. Sehingga untuk menghitung kalor yang dibutuhkan, kita harus menjumlahkan Q pada proses AB dan Q pada proses BC. Coba kita hitung ya. Pada proses AB berarti Q sama dengan M kali C kali delta T. Masanya tadi 1 kilo, kemudian C-nya adalah 4200, dan perubahan suhu kita lihat di sini ada perubahan suhunya 60 derajat Celcius ya, selisih antara 100 dan 40, yaitu 60 derajat Celcius. Ini untuk mempercepat tanpa usah ada tulis semuanya ya, sehingga hasilnya bisa kalian hitung adalah 252.000 Joule. Kalian bisa menyederhanakannya menjadi kilojoule ya, sama hanya dari gram ke kilogram. Maka di sini hasilnya adalah 252 kilojoule. Kemudian untuk proses dari B ke C, kita memakai rumus yang itu M kali U. Sesuai yang diketahui di soal, M-nya adalah 1 dan U atau kalor uap air 2260 ya. Ingat ya, di situ satuannya nanti hasil akhirnya adalah kilojoule, sehingga di sini kalau dikalikan menjadi 2260 kilojoule. Nah, jadi kalor yang dibutuhkan untuk proses dari A ke C bisa kalian jumlahkan, yaitu 2260 ditambah 252 sama dengan berapa hasilnya? 2,152 kilojoule. Begitu ya teman-teman, sehingga kalian bisa memahaminya.
kalian mencampur air panas dengan es ya. Jadi misalkan di sini bisa ada mencampur air panas dengan air es. Apa yang akan terjadi? Pasti campuran ini akan menjadi campuran yang suhunya sama ya. Ketika mencampurkan seperti ini, maka yang terjadi adalah air panas akan melepas kalor dan air esnya akan menerima kalor. Dalam IPA kita sebut sebagai asas Black, di mana rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Kita masih memakai rumus panas yang mengalami perubahan di suhu, yaitu M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Ustazah akan membahas latihan soal yang kedua, yaitu tentang asas Black ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut ya. Yang pertama diketahui itu kan ada air panas dicampur air dingin ya. Untuk air panasnya kita tahu masanya adalah 100 gram. Kemudian diketahui T1 nya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian TC nya atau suhu campuran ya, itu yang belum kita ketahui. Kemudian di air panasnya dicampur dengan air dingin. Untuk air dingin masanya 200 gram, kemudian T1 nya 20 derajat Celcius ya. Kita tahu dinginnya dari suhunya ya. Kemudian TC nya artinya suhu setelah air dingin dan air panas dicampur, itu yang belum kita tahu. Oke. Setelah ini berarti kita langsung menggunakan rumus asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus tahu mana yang mengalami pelepasan kalor dan mana yang menerima kalor. Air panas campur air dingin, berarti air panas ya, ini yang mengalami pelepasan kalor, sehingga air dinginnya yang menerima. Begitu ya, bisa dipahami kan dari sini? Yang ditanyakan adalah TC nya atau suhu campuran. Kita tulis rumusnya Q lepas sama dengan Q terima ya. Q lepas tadi rumusnya M kali C kali delta T. Q lepas berarti yang mana? Yang air panas. Q terima yang air dingin ya, M C delta T. M nya tadi berapa? 100, C nya 1. Nah, delta T nya untuk Q lepas berarti T1 kurangi TC sama dengan M air dingin tadi 200 kali 1. Kemudian untuk delta berarti TC kebalikan dari yang Q lepas ya, TC kurangi T1. Oke, sampai sini silahkan kalian pahami di bagian delta T. Delta T nya Q lepas itu berbeda dengan delta T nya Q terima. Kita lanjut ya. 100 kali 1 100, T1 nya tadi 80 min TC sama dengan 200 dalam kurung TC min T. Maaf, TC nya yang akan kita cari ya, T1 nya 20. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalian di matematika sudah belajar aljabar, jadi insya Allah di sini kalian bisa menghitungnya. Kalau ada dalam kurung seperti ini, kita harus keluarkan dulu dengan cara dikalikan. Oke, 100 kali 80 8.000, 100 kali min TC berarti min 100 TC. Oke, bisa dipahami dengan baik ya. Ini seperti menghitung aljabar di matematika.
200 kali TC berarti 200 TC. 200 kali min 20 berarti min 4000. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Oke, yang angka kita pisahkan. 8000 negatif 4000 pindah jadinya positif 4000. Kemudian yang TC kita pisahkan sendiri. Ustazah tulis 200 TC negatif 100 TC pindah ruas menjadi positif. Oke. Kemudian kita lanjut ya. 8000 ditambah 4000 adalah 12000 sama dengan 300 TC. Sehingga hasil akhirnya adalah 12000 dibagi 300. Hasilnya berapa? Hasilnya 40.